Oke, perkenalkan saya Sibgi Fatur Rahman. Di sini saya ingin membahas tentang suatu pembahasan tentang sistem kepribadian. Dan tema yang akan saya bahas itu dengan judul susunan penempatan pada kepribadian. Sebelum mengenal tentang susunan penempatan pada kepribadian, alangkah baiknya kita mengenal tentang apa itu kepribadian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian menurut pemahaman saya. Ya, kepribadian adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh diri sendiri dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan dan berfungsi pula untuk berkehidupan. Jadi, kepribadian itu melambangkan suatu kehidupan. Orang yang hidup itu karena dia memiliki kepribadian. Dan ketika kepribadian terbentuk pada suatu makhluk, berarti dia hidup. Karena kepribadian ini dimiliki dari awal dilahirkan sampai akhir kehidupan. Mengapa demikian? Karena fungsinya sendiri itu untuk berkehidupan, untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tema dan tujuan bertahan hidup. Itulah fungsi dari kepribadian. Dan penilaian kepribadian ini akan final dalam akhir penilaiannya itu dicap ketika kepribadian itu telah usai atau seseorang telah wafat. Maka ketika awal penilaiannya kepribadian seseorang itu ketika dia lahir dan akhir dari penilaiannya itu ketika dia wafat, dan dinilai berdasarkan apa yang dia lakukan dan apa kebiasaan-kebiasaan dalam dia berkehidupan. Nah, dan kepribadian ini itu terus berkembang dengan berjalannya waktu, dengan apa yang dia miliki dan apa yang dia dapatkan. Maksudnya bagaimana? Jadi kepribadian kita itu dari awal sperma dan rahim sel telur ibu kita itu yang ngebentuk kita. Dasar paling awal, kemudian dia akan terus berkembang dengan mendapatkan hal-hal dari luar diri seperti makanan, pengetahuan. Itu yang ngebikin otak kita secara pengetahuan terus berkembang, hati kita dalam pengendalian emosional terus berkembang, dan fisik kita atau tubuh kita terus berkembang semakin dewasa. Dan sebelumnya saya ingin memberikan suatu arahan istilah dari struktur-struktur nanti yang bakal saya paparkan. Pertama di sini ada struktur kotak. Struktur kotak ini itu mengartikan wadah pada suatu objek kepribadian. Jadi objek dalam kotak itu tuh apa dalam sistemnya? Nanti ada gambar strukturnya. Kemudian ada garis oranye kecil itu penghubung antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi sistem pada kepribadian ini saling melengkapi arahnya kemana nih. Dan kemudian ada petunjuk. Petunjuk ini yang ngasih tahu arahnya. Meskipun mereka dihubungkan oleh garis kuning, maka petunjuk ini fungsinya untuk memberitahu apakah di situ jalannya hanya satu arah atau dua arah. Jadi setelah suatu hal diproses oleh sistem, apakah dialirkannya bulak-balik atau satu arus? Nanti bakal saya jelaskan lebih dalam. Kemudian ada garis hitam yang menggambarkan isi dalam kotak atau objek yang tidak tertulis. Jadi nanti ada beberapa kotak yang nggak tertulis, dan yang garis hitam ini memberitahu itu tuh objek apa sih? Kenapa bisa ada garis kotak itu di situ? Nah, dan yang terakhir tuh ada petunjuk oranye besar. Ini petunjuk yang mengarahkan isi suatu objek. Petunjuk yang mengarahkan dari isi suatu objek. Jadi di dalam sistem itu ada sistem lagi. Sistem pada objek kotak, di dalamnya tuh ada sistem lagi yang menyusun objek tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke struktur awalnya. Nah, ini adalah gambaran susunan penempatan pada kepribadian.
Dimulai dari sifat sikap, ada pada kepribadian. Dan kemudian kepribadian ini dibentuk oleh dua bagian utama, bagian kepribadian spiritual dan material. Dikenal dalam bahasa kepribadian itu rohani dan jasmani, dan dalam bahasa sistemnya adalah kejiwaan dan tubuh. Baik, kita jelaskan dari sifat dan sikap terlebih dahulu. Sifat, apa itu sifat? Kenapa sifat itu ada di atas kepribadian? Itu maksudnya tuh sifat itu adalah segala aspek paling murni yang membentuk kepribadian dan kehidupan baru untuk unsur asli yang dimiliki oleh diri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, unsur asli murni yang kita miliki itu tuh sel telur ibu dan sperma ayah. Itu yang membentuk kita dari dasar paling awal. Dan asalkan kalian tahu, apa yang kita miliki dasar paling awalnya aja itu adalah pemberian dari orang lain dan bukan asli dari diri kita. Jadi bisa kita pahami bahwasannya kita tuh nggak benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Bahkan tubuh kita sendiri itu bukan milik kita. Ini adalah pemberian yang kemudian kita miliki. Nah, kemudian sikap adalah perkembangannya dari sifat yang berkembang berdasarkan hal-hal dari luar diri. Jadi ketika sifat menerima hal-hal dari luar diri, otomatis dia akan berkembang. Dan itu adalah sikap. Dan suatu aspek untuk berkembang memerlukan hal dari luar diri. Jadi analoginya kayak gini nih. Ini diri kita ngedapatin sesuatu dari luar diri, kemudian sesuatu yang kita dapatin itu kita milikin buat diri kita. Nah, contohnya kayak kita masih kecil, kita makan, nah, dan makanan itu kita proses untuk mengembangkan tubuh kita. Makanan kan dari luar diri, kemudian kita makan, kita proses buat jadi diri kita sehingga kita bisa berkembang, kita bisa tumbuh, kita bisa makin dewasa, kita bisa makin tinggi, kita makin besar. Begitu juga dalam aspek spiritualnya, seperti pengetahuan, pengalaman, itu kan juga kita dapat dari luar diri, experience yang ngebikin kita upgrade secara kepribadian untuk bisa menjalani survive hidup yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran tentang analogi sifat dan sikap yang mungkin tadi sedikit saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi sifat itu kan dasar paling awal. Itu sifat. Dia dasar paling awal pada kepribadian. Dia tuh nol, tapi bukan berarti nggak punya fungsi. Salah satu fungsi dan kemampuannya itu adalah menerima hal-hal dari luar diri untuk dia berkembang. Itu salah satu kemampuan. Makanya di sini saya kasih gambaran yang bawah tuh W garing U dan yang ke atas tuh S garing K. Artinya S garing K itu skill kemampuan hidup dan W garing U adalah waktu atau umur hidup. Nah, jadi dari awal kehidupan nol kita tuh udah memiliki sesuatu yaitu sifat, dan kita akan terus berkembang dengan berjalannya waktu sehingga akan banyak sikap yang adalah gambaran dari perkembangan sifat di dalam diri kita dengan berjalannya waktu. Karena kenapa? Kita banyak menerima hal-hal diri dengan berjalannya waktu. Kita perlu makan, kita perlu belajar, kita perlu mengenali apa yang ada di sekitar kita sehingga kita punya pengetahuan untuk bertahan hidup. Nah, itu mengapa dengan berjalannya waktu kemampuan kita terus berkembang. Karena kenapa? Ya tadi kita ngumpulin banyak hal dari luar diri kita untuk terus berkembang. Nah, jadi sifat tuh berkembang, iya berkembang. Sifat tuh nggak bisa diubah, tapi sifat tuh berkembang, dan itulah sikap perkembangannya. Oke, setelah membahas tentang dua bagian sifat dan sikap tadi, saya ingin membahas tentang pembahasan selanjutnya yaitu dua bagian pembentuk kepribadian. Mungkin tadi udah saya spoiler di awal ya. Di sini saya bakal ngejelasin melalui tabel bahasanya untuk kita mengenali istilah-istilah bahasanya. Yang pertama itu ada bahasa secara umum, terus kedua ada bahasa secara kepribadian, yang ketiga ada bahasa sistemnya. Kita lanjut.
bagian pertama pembentuk kepribadian adalah kepribadian material, dan itu bahasa secara umumnya. Dan apabila dalam bahasa kepribadiannya itu dikenal dengan jasmani, dan sistemnya itu dikenal dengan tubuh. Apa isi itu material? Material itu adalah bagian aspek, seluruh bagian aspek yang memiliki perwujudan nyata yang bisa terdeteksi oleh panca indera, bisa kita lihat gitu, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita cium, dan itu tuh nyata perwujudannya, jelas, nggak kayak spiritual. Dan suatu yang nyata jelas adanya terdeteksi oleh panca indera dalam kepribadian itu adalah jasmani, tubuh kita. Tubuh adalah sistemnya, dan tubuh adalah bagian sistemnya yang mengelola proses bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan nyata. Begitulah. Dan yang kedua, bagian pembentuk kepribadian ini adalah kepribadian spiritual dalam bahasa umumnya, dan bahasa kepribadiannya adalah rohani, dan sistemnya adalah kejiwaan. Bagian spiritual ini, kepribadian spiritual ini, spiritual itu adalah segala sesuatu yang berbalik arah dengan material. Dia tuh perwujudannya nggak jelas, tau gak? Kita nggak bisa ngebuktiin itu secara sains dan ilmiah, tapi itu tuh ada. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa deteksi dengan panca indera, tapi itu ada. Contohnya kayak di bagian kepribadian kita, yang bagian spiritual itu rohani, ada pastinya kan. Sistem kejiwaannya ada, bagian sistemnya, di mana di situ kita ada proses berpikir, proses berperasaan. Bagian sistem pada rohani ini yaitu kejiwaan yang spiritual secara perwujudan, tapi dia tuh ada karena kita memproses hal-hal seperti berpikir, berperasaan, memahami sesuatu, sakit hati. Itu adalah suatu keadaan, suatu kejadian yang sulit digambarkan dan cenderung kita gambarkan melalui imajinasi, sedangkan gak bisa kita buktikan perwujudannya secara faktual dan nyata. Demikian. Kemudian saya akan bahas tentang cabang-cabang bagian sistem kepribadian. Pertama, kita bahas tentang tubuh. Tubuh ini kan adalah bagian jasmani, sistem dari bagian jasmani yang memiliki dua cabang. Yang pertama ada organ dalam, terus ada fisik. Saya jelasin organ dalam dulu. Organ dalam itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita, seperti jantung, otak, usus pencernaan, buah hati, dan lain-lain. Itu adalah bagian-bagian dalam diri kita yang ada di dalam, yang berproses secara alamiah, yang telah terprogram oleh sistem alamnya, dan bekerja sedemikian mungkin tanpa adanya kontrol kesadaran dari kita dan kebebasan dalam bertindak. Maksudnya gimana? Berbeda dengan fisik. Organ dalam ini, dia contoh, kita makan, usus mencerna gitu. Jantung berdetak untuk memompa darah, kita nggak bisa ngontrol itu. Sistem kerjanya. Kalau fisik, dia tuh adalah bagian luar yang mewakilin identitas diri dan bagian karakteristik pada diri yang bisa kita kontrol secara sadar dan bebas. Meskipun dia tuh ada hukum alamiahnya juga, kayak organ dalam. Tapi kita punya hak dalam mengontrol itu secara bebas dan berkesadaran. Contoh kayak kita ngegerakin tangan, kita ngelihat kanan kiri, kita ngegerakin leher, berjalan. Itu adalah suatu tindakan-tindakan berdasarkan kesadaran kita dan kita bebas mengarahkan ke arah mana. Itulah fisik yang mewakili identitas, meskipun dia ada bagian hukum alamiahnya. Seperti organ dalam, yaitu kayak tangan kita bebas gerakin. Tapi kalau kita megang api, kita ngerasa panas. Kalau kita megang es, kita ngerasa dingin. Nah, kalau kita dipukul orang, kita ngerasa sakit gitu.
Nah, itu udah hukum alamiah. Meskipun kita punya kesadaran penuh untuk mengendalikan itu. Terus dari fisik ini ada dua cabang. Yang pertama adalah anggota fisik dan yang kedua adalah panca indera. Padahal panca indera masuk ke anggota fisik. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu tentang apa itu anggota fisik. Anggota fisik ini seperti tangan, kaki, mata, leher dan segala macam. Bagian-bagian dari karakteristik itu sendiri. Di mana dalam anggota fisik ini kita bisa melahirkan tindakan-tindakan nyata dengan tujuan bertahan hidup dan lain sebagainya. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan pergerakan bebas. Tapi dalam beberapa bagian karakteristik ada tindakannya yang bertergantungan pada anggota fisik yang bisa melahirkan tindakannya sendiri. Contoh, otot. Otot kita itu pergerakannya bertergantungan pada pergerakan sendi kita di bagian bahu dan bagian sikut dan bahu. Nah, jadi pergerakannya itu bertergantungan pada bagian karakteristik fisik kita yang bisa melakukan sendiri, yang bisa melahirkan tindakannya sendiri. Jadi selain ada anggota-anggota fisik, anggota-anggota karakteristik yang bisa kita kontrol dan bisa melahirkan tindakan nyata secara sendiri, ada bagian-bagian juga yang tindakan nyatanya bertergantungan ke bagian-bagian kontrol fisik, ke bagian-bagian karakteristik yang dapat melahirkan tindakannya sendiri. Demikian. Kemudian bagaimana dengan panca indera? Padahal panca indera termasuk ke anggota fisik. Karena panca indera ini sedikit spesial. Selain dia bisa melahirkan tindakan-tindakan nyata kepada lingkungan, dia juga menerima hal-hal dari luar diri berupa suatu pengalaman ataupun pengetahuan. Itulah kemampuan dari panca indera yang menyerap hal-hal dari luar diri. Sehingga kita bisa menyerap suatu pengetahuan dan pengalaman yang kemudian terkirim pada bagian aspek spiritual kita. Nah, kemudian kita bahas tentang sistem rohani kita, yaitu kejiwaan. Kejiwaan ini juga punya dua aspek cabang. Pertama ada mental dan yang kedua tanda tanya. Untuk tanda tanya saya masih belum bisa ngejelasin secara detail ya. Tapi bagian mental inilah yang bakal saya konsentrasikan ke depannya untuk dijelaskan secara sesistematis mungkin. Terutama dalam berinteraksi dalam sistem kepribadian ya. Karena berbeda dengan sistem jasmani, sistem rohani ini susah dideteksi secara sains. Sedangkan data-data tentang bagian jasmani itu udah banyak gitu. Cara kerja tangan, cara kerja otak, cara kerja jantung. Banyaklah dengan proses-proses dan pengamatan nyata, faktual dan data-datanya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di sini saya pengen berkonsentrasi untuk menjelaskan tentang bagian rohani karena ini tuh agak susah buat dijelaskan secara logis dan digambarkan secara nyata. Karena susah dibuktikannya. Perwujudannya tuh nggak sejelas itu, nggak sejelas material. Mental, makanya di sini saya pengen konsentrasi di mental meskipun ilmu saya masih jauh untuk membahas keseluruhannya ya. Mental ini memiliki dua cabang. Yang pertama intelektual dan yang kedua adalah batin. Intelektual adalah bagian sistem berpikir yang memproses segala pengetahuan untuk melahirkan pemahaman, mendorong kecerdasan, tindakan-tindakan kecerdasan dari diri. Dan batin adalah bagian spiritual yang mengolah rasa atau pengalaman untuk berperasaan. Dan antara batin dan intelektual ini saling melengkapi satu sama lain dan saling menukar informasi satu sama lain. Dan kemudian saya ingin menjelaskan tentang penempatan sistem kepribadian, di mana di sini ada proses kerjasama sistem yang mendorong diri untuk melakukan tindakan. Jadi lingkaran ini adalah fisik, kemudian kotak pertama ada kejiwaan dan kotak ke dalamnya ada mental. Intelektual
itu kan yang mengelola segala macam pengetahuan, dan batin adalah yang mengelola segala rasa atau pengalaman. Dan dua aspek ini saling melengkapi dan saling bertukar informasi satu sama lain dan bekerja bersamaan untuk mendorong diri atau fisik dalam melakukan tindakan nyata. Ketika seorang berhasil melakukan tindakan nyata, itu diiringi oleh dua aspek, antara dia mau ngikut, intinya keduanya saling bekerja sama, tapi salah satunya biasanya entah yang mana yang menang. Maka kita harus jago-jago menyimbangi. Kalau misalnya logika kita yang menang, hati kita akan spontan mengikuti. Dan kalau misalnya batin kita yang menang, maka otak kita akan membantu batin itu berkinerja. Contoh, seperti eh, kita ingin melakukan kekerasan seseorang, maka kita tahu kekerasan itu nggak baik, dan otak kita di situ menang, sehingga kita menahan emosional kita untuk menahan diri dalam melakukan tindakan fisik. Begitu juga dengan sistem batin. Sistem batin ini, kalau kita ngikutin dia secara hati, sistem batin ini contoh kayak kita sakit hati, kita pengen balas dendam. Nah, batin kita menang dan kita bakal ngelakuin tindakan berupa balas dendam dengan perencanaan contoh. Nah, itu kan otak kita ngebantuin batin kita kalau batin kita menang. Nah, demikianlah intinya, dua aspek ini saling bekerja sama dan mendorong diri untuk melakukan tindakan nyata berupa fisik yang langsung berinteraksi pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Sekian mungkin ya. Ini kesimpulan dari saya. Diri ini akan memiliki dasar awalnya, yaitu sifat, dan terus berkembang dengan apa yang dia miliki, yaitu sikapnya. Dan proses dengan berjalannya waktu, maka kemampuan kita akan terus berkembang dengan menerima berbagai macam hal dari luar diri. Dan kepribadian itu terbentuk dari dua aspek bagian, yaitu kepribadian material dan spiritual, rohani dan jasmani. Dua bagian tersebut saling melengkapi untuk kita bertahan hidup. Jadi bukan salah satunya, kepribadian itu keduanya yang saling melengkapi untuk kita bisa bertahan hidup dari awal kita dilahirkan, bahkan dari rahim kita berusaha untuk bertahan hidup, bertindak nyata, melakukan aktivitas, berkehidupan, dan mendorong diri dengan suatu tujuan, entah apa itu. Yang pasti salah satunya adalah untuk tetap bertahan hidup, dan semua itu akan berakhir hingga nyawa itu wafat. Dan penilaian dalam kepribadian akan dinilai dari awal orang itu ada di muka bumi ini sampai hilang dari muka bumi ini, berdasarkan tindakan-tindakan yang dia lakukan dengan kepribadiannya selama dia hidup. Dan itulah penilaian terhadap kepribadiannya. Demikian dan terima kasih.